Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pak Guru harapkan hari ini kalian semua senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, menemani kalian belajar pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran PPKN ya. Kita akan memasuki tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Namun alangkah baiknya pelajaran kita kali ini kita awali bersama-sama dengan berdoa. Ya, hitungan ketiga berdoa dimulai. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anakku semua, langsung kita mulai pelajarannya. Sekali lagi, hari ini kita akan mempelajari tema yang ke-7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Yang akan kita bahas yaitu meliputi subtema 1 dengan judul perkembangan teknologi produksi pangan, dan subtema yang kedua yaitu perkembangan teknologi produksi sandang dengan muatan pelajaran PPKN. Ya, setelah kalian mempelajari video kali ini, nanti diharapkan kalian dapat mengetahui makna keberagaman individu. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu. Ya, baik, langsung kita mulai untuk subtema yang pertama, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, di sini Pak Guru mempunyai dua kata. Ya. Kata yang pertama adalah keberagaman dan kata yang kedua adalah individu. Keberagaman artinya adalah beraneka macam atau perbedaan. Sedangkan individu artinya adalah perseorangan. Jadi yang dimaksud dengan keberagaman individu adalah adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap diri manusia. Ya. Oke, sekali lagi ya. Yang dimaksud dengan keberagaman individu adalah adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap diri manusia. Keberaneka-ragaman individu dalam makanan dapat berupa 1. Kemampuan individu dalam memperoleh makanan. Artinya bahwa setiap orang dalam memperoleh makanan itu caranya berbeda-beda. Ada yang harus bekerja keras baru kemudian mendapatkan hasil dan bisa dibelanjakan makanan. Ada yang cara mendapatkannya dengan bekerja tetapi tidak terlalu keras, sudah bisa mendapatkan makanan. Nah, itu contoh keberaneka ragaman dalam memperoleh makanan. Yang kedua, kebiasaan dalam menikmati makanan.
maksudnya adalah dalam mengkonsumsi makanan yang dipunyai. Itu juga bermacam-macam antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang mempunyai kebiasaan memakan suatu makanan itu secara beramai-ramai. Ya, maksudnya dimakan bersama-sama dengan temannya, dengan anggota keluarga dan sebagainya. Ada juga yang suka membagi-bagi makanan. Nah, itu juga merupakan kebiasaan dalam menikmati makanan. Yang ketiga, perbedaan asal makanan. Nah, tentu saja ini berasal dari daerah-daerah yang berbeda, sehingga muncullah makanan khas dari daerah-daerah tertentu. Nah, tentu saja makanannya berbeda-beda. Yang keempat, adanya perbedaan dalam memilih warna makanan. Ya kan? Ada seseorang yang tidak suka makanan yang berwarna. Ya, tetapi ada juga orang yang lebih suka memakan makanan yang berwarna. Karena apa? Dengan warna tertentu itu biasanya akan dapat menggugah selera makan seseorang. Nah, kemudian yang kelima juga perbedaan jenis-jenis makanan. Ada yang suka mengkonsumsi atau memakan makanan tradisional. Ada yang suka memakan makanan dari bahan-bahan tertentu. Ada yang suka memakan makanan yang serba mahal misalnya. Nah, itu juga termasuk perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Ya. Nah, dari adanya perbedaan-perbedaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak atas perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hal makanan. Nah, justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itu dapat menjadikan suatu kebanggaan bagi diri kita. Karena apa? Kita manusia diciptakan berbeda-beda. Tentu saja keinginan, kemauan juga akan berbeda-beda. Baik ya, ini untuk subtema yang pertama, yaitu tentang produksi makanan. Sekarang kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ini hampir sama ya, pengertiannya hampir sama dengan subtema yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi mengenai makanan, yang subtema yang kedua mengenai sandang atau pakaian. Jadi, yang dimaksud dengan keberaneka-ragaman individu dalam hal pakaian atau sandang. Nah, keberaneka-ragaman individu dalam hal sandang atau pakaian dapat berupa: 1. Perbedaan dalam memilih bahan dasar pakaian. Kita semua tahu pakaian itu bahan dasarnya bermacam-macam. Ada yang menggunakan bahan dasarnya berupa kapas atau katun. Ada yang bahan dasarnya menggunakan kulit binatang. Ada yang menggunakan bahan dasarnya dari kain sutra dan seterusnya. Nah, itu merupakan
perbedaan-perbedaan yang terjadi pada setiap individu manusia. Yang kedua, perbedaan dalam memilih model pakaian. Nah, ada yang suka membuat model pakaian yang serba panjang, ya, artinya menutupi seluruh bagian tubuhnya. Tetapi ada juga yang menyukai model-model pakaian yang tidak terlalu panjang. Ya, contohnya celana yang hanya sampai sebatas lutut. Nah, itu kan suatu model, dan belum tentu model seperti itu disukai oleh orang lain karena memang sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang ketiga, adanya perbedaan asal muasal pakaian. Nah, ini nanti yang akan menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu, sehingga daerah tertentu itu memiliki yang namanya pakaian adat atau pakaian tradisional. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan dalam memilih warna pakaian. Ada yang suka warna pakaian yang mencolok, merah misalnya, kemudian hitam, kemudian biru. Nah, warna-warna seperti itu ya menjadi pilihan seseorang. Tetapi ada juga di antara kita itu yang tidak suka warna-warna yang mencolok. Sukanya adalah warna-warna yang biasa. Itu merupakan perbedaan juga. Ya. Yang kelima, adanya perbedaan dalam hal pembelian pakaian. Nah, tentu saja hal ini berhubungan dengan ekonomi seseorang. Ada yang suka membeli pakaian sebulan sekali. Ada yang suka membeli pakaian 1 tahun sekali. Ada yang suka membeli pakaian kalau mau lebaran dan seterusnya. Ini juga merupakan perbedaan dalam hal pakaian. Nah, dari adanya perbedaan-perbedaan itu, kita dapat menarik kesimpulan, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak atas perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hal pakaian. Nah, justru perbedaan yang ada itu akan menjadikan kita semakin mempunyai ciri khas sebagai warga negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Baik anak-anak, demikian yang dapat Pak Guru jelaskan tentang keberaneka-ragaman individu yang berhubungan dengan teknologi produksi makanan dan teknologi produksi sandang. Baik, sebagai tugas kalian, Pak Guru minta kalian untuk membuat daftar makanan khas dari daerah tertentu yang ada di Indonesia. Ya, silahkan dikerjakan. Kemudian seperti biasa dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Demikian yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum